Puji syukur kan ku lambungkan bagi Tuhan Gembalaku, semoga kekal serta abadi panggilanku. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kabar kalian baik-baik saja berkat perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah minggu lalu kita belajar tentang panggilan hidup berkeluarga, maka hari ini kita belajar tentang materi yaitu panggilan hidup membiara. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengaturkan syukur kepadamu atas rahmat-Mu yang tak terhingga bagi kami. Bimbinglah kami ya Bapa, agar dalam pembelajaran ini kami sungguh memahami panggilan hidup membiara. Semoga dengan memahami panggilan hidup membiara, kami semakin terbuka untuk mendengar panggilan-Mu dan siap menjadi murid yang siap diutus kemana saja untuk mewartakan kasih kepada umat-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, pada materi panggilan hidup berkeluarga, dalam tema yang ketiga, yaitu tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan, apa saja yang sudah kita bahas? Ada yang masih ingat? Iya, kita membahas tentang yang pertama adalah tantangan-tantangan dalam membangun keluarga. Yang kedua adalah peluang-peluang membangun keluarga yang dicita-citakan. Yang ketiga adalah ajaran kitab suci tentang keluarga yang dicita-citakan. Dan yang keempat adalah ajaran gereja tentang membangun keluarga yang dicita-citakan. Anak-anak sekalian, dalam materi panggilan hidup membiara kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama adalah arti dan hakikat hidup membiara. Yang kedua adalah inti hidup membiara. Ketiga adalah makna hidup membiara. Dan yang keempat adalah bentuk hidup selibat lainnya. Anak-anak sekalian, mari kita menyaksikan sebuah video yang berjudul Kasih Abadi. Selamat menyaksikan.
Kita sudah mendengarkan tadi tentang lagu yaitu Kasih Abadi. Bagaimana perasaan kalian anak-anak setelah mendengar lagu tadi? Iya, mungkin kalian merasa senang, merasa bahagia mendengar lagu tadi. Atau mungkin juga ada yang merasa sedih ketika mendengar atau melihat orang terpanggil untuk mengikuti Yesus secara khusus dalam hidup biaran biarawati. Iya, dalam lagu tadi dijelaskan bahwa kasih Yesus yang abadi memanggil orang-orang untuk bisa mengabdikan secara khusus kepada Tuhan Yesus lewat kaul-kaul dan janji supaya mereka tetap setia dalam hidup mereka di dunia. Seperti itu anak-anak. Anak-anak sekalian, hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada dalam hadirat Allah. Agar hadirat Allah bisa diungkapkan secara penuh dan menyeluruh, orang melepaskan diri dari segala urusan membentuk hidup berkeluarga. Hal ini dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman, kesibukan hidup berkeluarga sangat membatasi kemungkinan untuk pelayanan kepada Allah secara menyeluruh dan penuh. Dilihat dari hidup manusia keseluruhan, ternyata melalui hidup membiara, umat manusia semakin menemukan dimensi rohani dalam hidupnya. Anak-anak sekalian yang baik, hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara mempunyai amanatnya sendiri, yaitu menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Karena itu, hidup manusia disebut panggilan. Anak-anak sekalian, kita akan mencari informasi tentang arti dan inti hidup membiara. Apakah arti hidup membiara? Iya, inti atau arti hidup membiara adalah status hidup yang tidak menikah atas kemauannya sendiri demi kerajaan Allah, yang mungkin bagi kebanyakan orang bertentangan dengan kodrat alam. Pendasaran mereka tidak menikah adalah terdapat dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan Allah. Siapa yang mengerti, hendaklah ia mengerti. Berdasarkan kutipan Injil tersebut, kita perlu memandang secara wajar mereka yang hidup membiara dan selibat. Mereka sesungguhnya pengemban luhur Allah, yaitu dengan menyerahkan hidupnya secara total bagi karya Allah. Itulah keutamaan mereka yang harus kita hormati pula. Anak-anak sekalian, apakah inti hidup membiara? Iya, inti hidup membiara yang juga dituntut dari setiap orang Kristen ialah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Tugas dan karir adalah soal tambahan. Apa alasannya anak-anak sehingga mereka tidak fokus dalam karir atau sesuatu yang dikerjakan seperti kebanyakan orang lain? Iya, jawabannya adalah tanpa keakraban dengan Kristus tersebut, maka kehidupan membiara sebenarnya tak memiliki suatu dasar yang kuat. Karena itu, seorang biarawan atau biarawati hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup seperti Yesus Kristus secara radikal bagi dirinya sendiri. Karena itu, semboyan klasik hidup membiara adalah mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus seperti yang tertulis dalam Lumen Gentium artikel 42. Ungkapan ini tidak boleh ditafsirkan secara lahiriah saja anak-anak. Mereka yang mengikuti Yesus berarti meneladan bentuk kehidupannya. Namun demikian, meneladan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka sungguh bersatu dan menyerupai Kristus. Untuk dapat menyerupai dan menyatu dengan Kristus, orang harus sering berkomunikasi atau bertemu dengan Yesus.
Nah, pertemuan atau komunikasi yang paling efektif dan yang paling sering dilakukan adalah doa. Anak-anak sekalian, bagi seorang biarawan yang baik harus sering tenggelam dalam doa. Sebab doa adalah suatu cara dan kekuatan untuk meneladan dan bersatu dengan Kristus. Di dalam doa, orang selalu bisa berbicara, mendengar, dan mengarahkan diri kepada Kristus. Tanpa doa, hidup biarawan akan rapuh karena dasarnya tidak kuat. Anak-anak sekalian, apa itu kaul? Kaul adalah janji atau sumpah seseorang. Seorang biarawan-biarawati mengucapkan kaul dan menghayatinya dalam kehidupan mereka. Kaul itu ada 3, yaitu kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian atau keperawanan. Mari kita bahas satu persatu. Kaul kemiskinan. Anak-anak sekalian, memiliki harta benda adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul kemiskinan, orang yang hidup membiara melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Ia hendak menjadi seperti Kristus yang dengan sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Untuk dapat menghayati kaul kemiskinan dengan baik, diperlukan sikap batin rela menjadi miskin, seperti yang dituntut oleh Yesus dari murid-muridnya. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan pengungkapan atau perwujudan kaul kemiskinan ini, ada 2 aspek yang ditemukan, yaitu aspek asketis atau gaya hidup yang sederhana, dan aspek apostolis atau orang yang mengucapkan kaul kemiskinan rela menyumbangkan bukan hanya harta bendanya demi kerasulan, melainkan juga tenaga, waktu, keahlian, dan keterampilan, bahkan segala kemampuan dan seluruh hidupnya. Kaul berikutnya adalah kaul ketaatan. Anak-anak sekalian, kemerdekaan atau kebebasan adalah milik semua orang. Bahkan itu adalah milik manusia yang sangat berharga. Segala usaha akan dilakukan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Dengan kaul ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus, melepaskan kemerdekaannya, dan taat kepada pembesar demi kerajaan Allah. Ketaatan religius adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah. Di dalam kaul ketaatan, di dalamnya ada 2 aspek, yaitu aspek asketis dan aspek apostolis. Dari aspek asketis, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama kepada guru rohani. Sementara dari aspek apostolis, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup, terutama kepada kerasulan awam. Kaul yang ketiga adalah kaul kemurnian atau kaul keperawanan. Hidup berkeluarga adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan atau kaul kemurnian, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Melalui hidup selibat, ia mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti dan meladan Kristus sepenuhnya, dan membaktikan diri secara total demi terlaksananya kerajaan Allah. Anak-anak sekalian, dengan menghayati kaul kebiaraan itu, para biarawan menjadi tanda. Yang pertama, yang mengingatkan kita supaya tidak terlalu memburu pada kekayaan dan harta, kuasa dan kedudukan, perkawinan dan kehidupan berkeluarga, walaupun semuanya itu bernilai. Yang kedua, dengan menghayati kaul kebiaraan, para biaran-biarawati menjadi tanda yang mengarahkan kita kepada kerajaan Allah yang sudah mulai terungkapkan pada kenyataan yang akan datang. Anak-anak sekalian yang baik, mereka yang terpanggil masuk biara, mereka masuk dalam komunitas persaudaraan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dalam komunitas, mereka bersama-sama dengan saudara yang lain menciptakan sebuah keluarga yang menjadi rumah mereka, yang seringkali disebut ordo atau kongregasi. Di sana mereka menghidupi kaul serta janji yang mereka ucapkan sesuai dengan semangat pendirinya yang bersumber dari kehidupan Yesus.
Komunitas ini ada yang berkarya khusus di wilayah Indonesia, ada juga yang berkarya di seluruh dunia. Mereka menghayati panggilannya dengan mengikuti teladan Yesus dari segi-segi yang ditonjolkan. Misalnya, semangat spiritual Yesus, semangat pelayanan Yesus, semangat persaudaraan Yesus, semangat cinta kasih Yesus, meniru hati kudus Yesus yang maha suci, hidup kemiskinan Yesus, semangat kesetiaan Yesus kepada Bapa, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, tarekat bagi kaum biaran-biarawati dibagi menjadi dua, yaitu ordo dan kongregasi. Ordo-ordo yang ada misalnya Ordo Fransiskan yang didirikan oleh Santo Fransiskus Assisi, Ordo Benediktin yang didirikan oleh Santo Benediktus dari Nursia, Ordo Salesian yang didirikan oleh Santo John Bosco dengan motonya Give me soul, take away the rest, Ordo Dominikan yang didirikan oleh Santo Dominik dengan motonya To praise, to bless, and to preach, Ordo Agustinus yang didirikan oleh Santo Agustinus dengan motonya One Heart, One Soul in God. Ordo Karmelit yang muncul karena terinspirasi oleh Nabi Elia dan terbentuk sebuah komunitas di Palestina, bahkan disetujui oleh Paus Innocent keempat tahun 1247. Ordo Misionaris Cinta Kasih yang didirikan oleh Mother Teresa dengan motonya Aeters, dan Ordo Yesuit yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola dengan motonya For the Greater Glory of God, dan masih banyak ordo lainnya. Masih ada bentuk hidup selibat yang lain yang dijalani oleh orang-orang yang memilih hidup tidak menikah demi pengabdian mereka kepada sesama dan Tuhan. Misalnya, ada perawat yang tidak menikah karena ingin mengabdikan diri sepenuhnya bagi pelayanan orang sakit. Ada guru yang memilih tidak menikah karena ingin mengabdi kepada anak didiknya secara penuh. Mereka tidak menikah bukan karena tidak memiliki cinta, justru karena mereka memiliki cinta kepada Allah dan sesama. Dengan sukarela, mereka meninggalkan hak mereka untuk menikah demi kerajaan surga. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang belum jelas, bisa menanyakan kepada Pak Guru. Atau mungkin ada yang mau menambahkan mengenai materi kita, bisa menambahkan di kolom komentar. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pembelajaran hari ini kami dapat mengetahui bahwa panggilan hidup, salah satunya hidup membiara, ternyata sudah berjalan ribuan tahun yang lalu dan terjadi juga di dalam gereja kami. Semoga mereka hidup dalam hidup biara senantiasa menyemangati hidup membiara dengan kaul-kaul yang mereka sudah janji di hadapan Engkau dan di hadapan sesama dengan penuh tanggung jawab, menerima tanggung jawab itu dengan penuh ketabahan dan percaya bahwa Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Dan bantulah kami, semoga banyak anak-anak muda yang terpanggil untuk hidup membiara senantiasa menampilkan sosok kehidupan yang berbeda dari manusia yang lain, tetapi mau menampilkan bagaimana menjadi pilihan hidup yang senantiasa dihayati sebagai panggilan hidup. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.